Shalom semua. Perkenalkan, nama saya Umbone Filepoi. Saya Mary Ado. Saya Marlinda Desalonika Uju. Saya Natalia Kristi Sinai Olmatan. Saya Nasario Kristo Joshua Teo. Kami dari kelompok 3 akan membacakan teks Ibrani dan juga mempresentasikan refleksi kami dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Selamat menyaksikan. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Wehaya ahareken espo et ruhi alkal basar wenibbe ubanekem ubanotekem ziknekem halomot yahalomun bahurekem hesyono yiru. Kitab Yoel ayat yang ke-29. Wegam alhabadim we alhas pehaot bayamim hahema espok etruhi. Kitab Yoel ayat 30. Wenatati moatim basamaim ubares damwaes watimarowit asan. Kitab Yoel ayat yang ke-31. Hashemes ihapek lechoshek wehayirch ledam lipne boyom Adonai hagadol wehanoura. Yoel 2 ayat 32. Wehaya kol aser yikra besem Adonai yimalet ki behar Sion ubirusalim tihye peleta ka asher amar Adonai ubaseridim aser Adonai hore. Refleksi Kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-32. Tema Hari Tuhan telah menjadi topik penting. Nada apokaliptik selalu terdengar menyeramkan berkaitan dengan Hari Tuhan itu. Akan tetapi, secara sadar kabar tentang Hari Tuhan adalah suatu sukacita bagi umat Tuhan. Sedang bagi mereka yang tidak percaya kepadanya, kabar itu menjadi kabar terburuk yang pernah ada. Teks Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-32 sendiri membahas tentang apa yang akan terjadi menjelang Hari Tuhan itu. Secara khusus, perikop ini membahas tentang turunnya Roh Allah yang kudus yang dicurahkan ke atas semua manusia. Hal ini tidak berarti bahwa Allah belum pernah mencurahkan rohnya ke atas manusia. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus diberikan kepada orang-orang tertentu, Musa, Elia, Elisa, Daud, dan lain-lain, untuk menjalankan tugas khusus. Namun kini Allah telah menetapkan suatu waktu untuk mencurahkan rohnya ke atas semua manusia sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Ketika Roh Kudus turun, akan ada suatu perubahan besar dalam kehidupan manusia. Roh itu dijanjikan kepada semua orang dari berbagai kalangan. Yoel menyebut mereka adalah anak-anak, laki-laki dan perempuan, orang tua, teruna-teruna, hamba-hamba, laki-laki dan perempuan, anak-anak, dan para hamba yang sebelumnya dipandang rendah dalam kehidupan budaya orang Israel. Pada waktu yang dimaksud oleh Yoel, tidak lagi demikian, karena semua orang dipandang sama di hadapan Allah. Semua orang akan mendapat karunia-karunia seperti penglihatan, mimpi, bahkan bernubuat seperti nabi. Adanya hubungan yang dekat dengan Allah membuat manusia dapat mengetahui apa yang hendak dilakukan Allah, sebab Allah sendiri yang memberitahukannya. Dengan mencurahkan rohnya, Allah hendak membangun suatu hubungan yang dekat dan hidup dengan umatnya. Allah menghendaki umatnya hidup mengenalnya dan di dalam kehendaknya.
Tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan mampu memahami tentang Allah dan kehendak-Nya, dan selamanya hidup dalam keterpisahan darinya. Tentu ini berarti bahwa manusia berhadapan dengan maut atau kebinasaan. Nubuat tentang pencurahan Roh Kudus ini akhirnya digenapi pada hari raya Pentakosta, yakni hari ke-50 setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian atau 10 hari setelah kenaikannya ke surga. Hal ini mengonfirmasi perkataan Yesus kepada para murid bahwa Roh Penolong akan diutus kepada mereka. Roh Kudus dicurahkan agar murid-murid dipimpin untuk melakukan tugas pekabaran Injil atau menjadi saksi mulai dari Yerusalem sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi sesuai amanat agung. Matius pasal 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Semua dilakukan dalam rangka memberitakan hari Tuhan yang sudah dekat itu. Dalam ayat 30 hingga ayat yang ke-32 disebutkan dengan jelas tentang keadaan ketika hari Tuhan tiba. Hari itu ditandai dengan darah, api, asap mengumpal, matahari berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datang hari Tuhan. Semua tanda itu dipahami sebagai simbol bencana atau secara kiasan mengenai runtuhnya kekuasaan duniawi. Yang terpenting dalam semua ini adalah bagaimana kita menyadari bahwa Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Sebabnya, menjelang hari Tuhan yang dimulai itu, harusnya kita tidak lalai dalam melakukan tugas panggilan untuk memberitakan Injil dan dengan yakin kita dapat berseru kepada nama Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Nama itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebagaimana disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian refleksinya. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih dan Shalom.